Yang dipersoalkan kalimat-kalimat di dalam sholawat dianggap syirik. Gak ada yang syirik. Yang bilang syirik itu adalah orang bodoh, dan Wahabi itu bodoh. Kalimat-kalimat yang ada di dalam sholawat tidak ada yang syirik. Kalau dia bilang kalimat-kalimat dalam sholawat nariyah, sholawat tibbil qulub, sholawat fatih, sholawat munjiat, sholawat yang lain, kalau ada orang bilang itu syirik, berarti orang ini orang bodoh, tapi berlagak pinter. Cuma lagaknya aja yang pinter. Pertanyaannya dari dia Sudirman Said, bagaimana hukum sholawat dalailul khairat? Itu pertanyaan kepada kita. Di sini banyak tradisi dalail. Sholawat dalailul khairat itu dianjurkan. Mengapa? Sholawat itu amalannya Allah, amalannya para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat saja bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan sampaikan salam penghormatan dengan sungguh-sungguh kepadanya. Kalau sholawat jangan ditanya, itu sudah perintah Al-Quran, jelas sunnah itu. Bahkan kalau di dalam sholat hukumnya wajib bersolawat. Kalau gak baca sholawat, tahiyatnya gak sah. Jangan ditanya. Ini biasanya oleh orang-orang Wahabi yang dipersoalkan kalimat-kalimat di dalam sholawat dianggap syirik. Gak ada yang syirik. Yang bilang syirik itu adalah orang bodoh, dan Wahabi itu bodoh. Betul. Kita gak bahas sholawat dalailul khairat ya, sholawat yang populer. Misalnya sholawat apa? Sholawat nariyah. Coba baca bersama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yusasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ini sholawat nariyah oleh orang Wahabi disyirikkan. Apanya yang syirik? Gak ada yang syirik. Yang disyirikkan itu kalimat-kalimat yang mengandung pujian kepada Rasulullah. Kalimat itu tidak syirik. Mengapa tidak syirik? Karena itu bagian dari keagungan Rasulullah, dan sungguhan itu dalilnya ada di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab sirah nabawiyah. Kalau minta dalilnya banyak, ratusan dalilnya sholawat nariyah. Ini yang sering disyirikan. Contohnya apa? Dalam sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilah. Ya Allah, curahkanlah sholawatmu yang sempurna, wasallim salaman taman, dan sampaikan salam penghormatanmu yang sempurna ala sayyidina Muhammad,
pada junjungan kami Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad, yang sebab beliau ikatan-ikatan menjadi terlepas. Dalam kalimat ini disebutkan Rasulullah itu menjadi penyebab terlepasnya ikatan-ikatan. Apa yang dimaksud al-uqad di dalam kalimat ini? Uqad di sini maksudnya uqad di dalam lidah. Orang yang tak lancar berbicara bisa lancar berbicara. Itu namanya uqad. Nabi Musa berdoa di dalam surah Thaha, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskan ikatan dari lidahku. Nabi Musa itu kalau berbicara agak terbata-bata, tidak lancar. Sebab Rasulullah ikatan-ikatan dalam mulut bisa terlepas. Nah, apakah ini berlebih-lebihan apa fakta? Fakta. Karena di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, ada seorang sahabat namanya Bashir bin Aqrabah al-Juhani. Ayahnya Aqrabah membawa anaknya bernama Bahir. Dibawa menghadap Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Aqrabah, man hadza ma'ak?" Aqrabah, ini siapa yang kamu bawa? "Ya Rasulullah, hadza ibni Bahir." Rasulullah, ini anakku Bahir. Ini anak saya Bahir. "Ta'al sini, udunu, kamu ke sini." Bahir ini dipanggil oleh Rasulullah, suruh mendekat. Setelah mendekat, kepalanya dipegang-pegang oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Mas Mok, siapa nama kamu?" "Ismi Bahir ya Rasulullah." "Nama saya Bahir ya Rasulullah." Lalu kata Rasulullah, "La, kamu jangan pakai nama Bahir, bal ismuka Bashir." Nama kamu Bashir. Karena Bahir itu artinya kurang baik. Oleh Rasulullah diganti bernama Bashir. Kemudian kata Bashir ini, "Wa kanat fi lisani uqdah." Pada lidah saya ini ada ikatan, gak lancar berbicara. Akhirnya bagaimana? Rasulullah meludahi mulutku. Begitu Rasulullah meludahi mulutku, langsung lancar berbicara dan menjadi fasih. Berarti kalau begitu, Rasulullah itu menjadi penyebab seseorang lancar berbicara. Ini bahasanya alladzi tanhallu bihil uqad. Dan kata Bashir ini, setelah Bashir bin Aqrabah, beliau meninggal di Palestina. Usianya sudah tua. Karena sudah tua, rambut-rambutnya mulai memutih. Tapi apa yang aneh, ketika berjumpa Rasulullah masih kecil, bagian atas oleh Rasulullah dipegang-pegang. Yang dipegang oleh Rasulullah hitam sampai beliau wafat. Rambut itu kalau pernah dipegang Rasulullah gak akan putih. Kalau pernah dipegang. Ini makanya dikatakan alladzi tanhallu bihil. Dan banyak riwayat seperti ini. Orang yang gak lancar berbicara bisa lancar. Makanya dikatakan alladzi tanhallu bihil uqad. Dan mukjizat ini tidak hanya terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah juga terjadi mukjizat ini. Tapi kejadiannya bukan pada kita, kepada para ulama, para aulia. Ada ulama besar pada abad ke-8 Hijriah, namanya Imam Sa'duddin At-Taftazani. Al-Imam Sa'duddin Mas'ud bin Umar At-Taftazani. Imam Sa'duddin ini belajar di pondoknya Imam Adududdin Al-Iji. Imam Sa'duddin ini di antara kawan-kawannya paling bodoh. Kalau dia berbicara, ditanya pelajaran lalu menjawab, satu kelas pasti ketawa semua. Mengapa? Jawabannya pasti keliru. Namanya paling bodoh, Imam Sa'duddin. Tapi beliau rajin belajar. Setiap habis belajar terus di kamarnya. Setelah bertahun-tahun beliau belajar, suatu ketika ada seorang tamu berbaju putih datang pada dia. "Sa'duddin, ayo pergi ikut saya. Maaf, saya ini orang bodoh. Saya harus rajin belajar." Akhirnya tamu itu pergi. Lalu tamu ini datang lagi. "Sa'duddin, ayo pergi ikut saya. Saya ini bodoh. Saya ini walaupun belajar masih bodoh. Kalau ikut kamu tambah bodoh saya." Akhirnya pergi. Ketiga kalinya datang lagi. "Ayo Sa'duddin ikut saya." "Ini yang bodoh saya apa kamu?"
Lalu kata laki-laki itu Sa'duddin, Rasulullah memanggil kamu. Mendengar Rasulullah memanggilnya, Imam Sa'duddin tidak pakai sandal, langsung ikut orang ini. Ternyata Rasulullah sedang menunggu bersama para sahabat di bawah pepohonan. Sampai di situ Rasulullah bertanya, kamu dipanggil sampai 3 kali, kenapa gak datang? Saya gak tahu Rasulullah, kalau yang panggil engkau. Dan tolong Rasulullah, saya ini bodoh sekali. Saya tahu kamu bodoh. Akhirnya oleh Rasulullah disuruh buka mulutnya. Buka mulutnya. Dibuka, diludahi oleh Rasulullah. Sudah, kembali lagi. Kembali dia ke kamarnya belajar. Besoknya ketika Imam Al-Iji ini mau mengajar, Imam Al-Iji ini sebelum mengajar biasanya murid yang paling pandai, yang diberi tugas sebagai mu'id, mengulang pelajaran gurunya, suruh mengulangi pelajaran kemarin. Begitu pelajaran mau dibuka, Imam Sa'duddin angkat tangan, guru, saya mau menerangkan yang kemarin, katanya. Akhirnya kawan-kawannya ketawa semua, ketawa, bodoh begini mau menerangkan. Akhirnya oleh gurunya ngerti, ini beda dengan kemarin, ayo kamu terangkan. Begitu menerangkan, ternyata keterangannya luar biasa. Sampai gurunya Imam Al-Iji menangis. Kata beliau, Sa'duddin, kamu bukan Sa'duddin yang kemarin. Artinya apa? Mukjizat seperti ini terjadi. Diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syadzaratul Dzahab fi Akhbari Man Dzahab. Ini namanya alladzi tanhallu bihil uqad. Kemudian kalimat berikutnya wa tanfariju bihil kurab. Kesusahan-kesusahan menjadi hilang sebab baginda Rasulullah. Para sahabat yang susah ini biasa memang mendatangi Rasulullah. Kalau sudah mendatangi Rasulullah, kesusahannya menjadi hilang. Susah apa saja, itu pada masa Rasulullah. Coba di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, dalam kitab-kitab tarikh, ya, kisah Maulid, Ibu Halimah Sa'diyah, asalnya orang melarat, ekonomi lemah. Begitu mengambil Rasulullah sebagai anak susu, apa yang terjadi? Kambingnya gemuk-gemuk, ontanya gemuk, banyak air susunya. Berarti kalau begitu alladzi tanhallu bihil wa tanfariju bihil qurab. Itu Rasulullah. Jadi sungguhan ini. Ini ketika Rasulullah masih hidup. Setelah wafat juga begitu. Banyak orang-orang yang dilepaskan dari kesusahan sebab Rasulullah. Ini di dalam kitab-kitab ulama salaf ya. Ada ulama ahli hadis dari generasi salaf. Imam Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi. Imam Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi ini seangkatan dengan Imam Al-Bukhari. Ini karena pertanyaannya 10 menit. Ini baru 5 menit jawab. Tambah sebentar lagi ya guru ya. Imam Ya'qub ini suatu ketika belajar mengembara. Sampai di satu daerah bekalnya hampir habis. Dulu itu orang mondok gak dikirim. Kalau mau habis ya balik. Uangnya hampir habis, sementara di situ ada ulama besar. Maka untuk mengejar uang yang menipis, kalau siang beliau belajar terus pada gurunya. Kalau malam gak tidur mencatat pelajarannya. Siang malam berhari-hari. Dapat beberapa hari ketika sedang menulis hadis-hadis Rasulullah SAW, tiba-tiba kedua matanya mengeluarkan air. Setelah mengeluarkan air, suasana berubah menjadi gelap. Beliau gak bisa melihat. Beliau menjadi buta. Karena menjadi buta, beliau menangis. Gimana ini buta? Mau pulang kampung jauh, uang hampir habis, gak bisa melihat. Di tengah-tengah galau itu, susah itu, tiba-tiba beliau tertidur. Ketika sedang tertidur itu bermimpi didatangi Rasulullah. Beliau menangis. Rasulullah bertanya, ada apa Ya'qub kamu menangis? Rasulullah, gimana saya gak menangis? Saya ini buta. Kampung saya jauh. Uang hampir habis. Dan buta gak bisa pulang. Dan yang lebih sedih lagi, kalau saya gak bisa melihat,
saya gak bisa mencatat lagi hadis-hadismu wahai Rasulullah. Tolong Rasulullah nasib saya. Lalu dalam mimpi itu Rasulullah baca-baca sesuatu. Kemudian bacaan itu ditiupkan ke wajah, pada kedua mata Imam Yakub. Rasulullah bersabda, Yakub, setelah bangun kamu nanti sembuh. Apa yang terjadi? Bangun dari tidur sudah sembuh lagi. Ini namanya watang fariju bihil. Dan kisah ini ada di dalam kitab-kitab hadis. Riwayatnya banyak sekali. Ini namanya tamfirijul kurab. Kemudian waktu qada bihil hawaij. Hajat-hajat dikabulkan sebab Rasulullah. Ya banyak sekali ini kalau Rasulullah memang menjadi penyebab terkabulnya hajat. Baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Kalau hajat dunia, contoh ya, pada waktu perang Uhud ada sahabat namanya Qatadah bin An-Nu'man. Matanya kena panah oleh orang musyrik. Kena panah sebelah matanya, akhirnya lepas, jatuh matanya. Selesai perang, mata ini dibawa menghadap Rasulullah. Rasulullah, tolong saya Rasulullah. Ada apa Qatadah? Ini Rasulullah, mata saya lepas. Tolong kembalikan lagi. Qatadah, menurut saya mata itu dibuang saja. Kamu saya jamin masuk surga. Apa kata Sayyidina Qatadah? Rasulullah, surga itu balasan yang agung. Saya pasti mendambakan. Tapi kalau ini gak kembali lagi, saya gak bisa kawin lagi Rasulullah. Saya ini suka kawin. Kalau ada perempuan nganggur, saya kasihan, pasti saya lamar. Kalau saya gak punya mata, gak mau dia, saya gak bisa bantu. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah diambil, dikembalikan. Begitu dikembalikan, langsung sembuh. Dan sampai wafat, mata yang dikembalikan oleh Rasulullah pandangannya lebih kuat daripada yang sebelahnya. Setelah dikembalikan, apa kata Qatadah? Rasulullah, jangan lupa doakan saya masuk surga. Minta juga masuk surga, ya didoakan oleh Rasulullah. Ini namanya, yaitu tadi waktu qada bihil hawa, hajat-hajat dikabulkan sebab baginda Rasulullah. Artinya apa? Kalimat-kalimat yang ada di dalam sholawat tidak ada yang syirik. Kalau dia bilang kalimat-kalimat dalam sholawat nariyah, sholawat tibbil qulub, sholawat fatih, sholawat munjiyat, sholawat-sholawat yang lain, kalau ada orang bilang itu syirik, berarti orang ini orang bodoh. Tapi berlagak pinter, cuma lagaknya aja yang pinter. Sebenarnya orangnya bodoh. Orang bodoh gak perlu didengar. Kalau mendengarkan radio, anggap saja itu radio rusak, langsung pindah selesai. Wallahu a'lam bishawab.